Halo, perkenalkan saya Kevin Satyawijaya dengan NIM 2030 2050 1099. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Palangkaraya. Di sini saya ingin membahas tentang penerapan K3 dalam pelaksanaan praktek lapangan teknik sipil. Adapun latar belakangnya sebagai berikut, yaitu setiap tahun kecelakaan kerja di tempat pekerjaan yang sering menimbulkan luka ringan, luka berat maupun kematian sering terjadi. Oleh karena itu, pemahaman akan K3 sangat diperlukan saat berada di lokasi lapangan. Dalam dunia konstruksi, perusahaan sangat mengutamakan K3 agar proses pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Manajemen K3 adalah suatu strategi pengaturan proses dan prosedur kerja, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang pekerja dapat memberikan keselamatan baik secara fisik atau non-fisik. Pada hakikatnya, keselamatan kerja ialah usaha manusia untuk melindungi hidupnya dan yang berhubungan dengan itu. Dengan melakukan tindakan yang preventif dan pengamanan terhadap terjadinya kecelakaan kerja ketika kita sedang bekerja. Dari pendapat di atas menunjukkan bahwa K3 adalah suatu upaya untuk menjamin kesehatan dan keselamatan pekerja. Dalam setiap pekerjaannya, dari resiko-resiko akibat faktor yang merugikan kesehatan dan keselamatan. Tujuan dari K3 adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit dikarenakan pekerjaan. Selain itu, K3 juga berfungsi untuk melindungi semua sumber produksi agar dapat digunakan secara efektif. Tujuan manajemen K3 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, menghindari kemungkinan terhambatnya proses produksi serta baik secara langsung atau tidak langsung. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarga. Agar memberikan kenyamanan dan merasa aman dalam bekerja, maka karyawan atau pekerja harus menggunakan APD. Alat pelindung diri adalah suatu alat yang dipakai untuk melindungi diri atau tubuh terhadap bahaya-bahaya kecelakaan kerja. Selain alat pelindung diri, sikap dalam bekerja juga menentukan terhadap pelaksanaan K3. Sikap kerja yang benar adalah bekerja sesuai dengan prosedur kerja dan disiplin dalam bekerja. Di setiap instansi pastinya menyediakan sejumlah besar APD untuk para karyawan atau pekerjanya. Adapun jenis alat yang wajib disediakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pelindung kepala berupa helm, yang kedua pelindung telinga berupa penutup dan penyumbat telinga, yang ketiga pelindung mata berupa kacamata pelindung dan pelindung wajah khusus, yang keempat pelindung paru-paru berupa masker, yang kelima pelindung tangan berupa sarung tangan, yang keenam pelindung kaki berupa sepatu pengaman, yang ketujuh pelindung kulit berupa krim pelindung, yang kedelapan pelindung seluruh tubuh berupa pakaian bertekanan udara, tali temali pelindung, baju rompi yang digunakan di kegelapan, baju pelindung khusus, baju tahan panas, dan baju untuk segala cuaca. Penyebab utama timbulnya kecelakaan kerja. Penyebab kecelakaan kerja dikategorikan menjadi 4 faktor, yaitu faktor manusia, faktor material atau bahan atau peralatan, faktor bahaya atau sumber bahaya, faktor yang dihadapi. Yang pertama, faktor manusia. Kurangnya keterampilan atau kurangnya pengetahuan atau salah penempatan. Yang kedua, faktor material atau bahan atau peralatan. Misalnya, bahan yang terbuat dari besi akan tetapi supaya lebih murah dibuat dari bahan lainnya sehingga dengan mudah dapat menimbulkan kecelakaan. Yang ketiga, faktor bahaya atau sumber bahaya. Faktor ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, perbuatan berbahaya. Dikarenakan metode kerja yang salah, pelatihan, sikap kerja yang tidak sempurna, dan sebagainya. Yang kedua, kondisi atau keadaan berbahaya. Keadaan yang tidak aman dari mesin atau peralatan, lingkungan, proses, dan sifat pekerjaan. Yang keempat, faktor yang dihadapi.
Kurangnya pemeliharaan atau perawatan mesin-mesin sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna. Sebagaimana yang kita ketahui, K3 merupakan hal yang penting bagi suatu perusahaan karena dampak terjadinya suatu kecelakaan kerja yang tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga perusahaan secara langsung. Oleh karena itu, penanganan masalah K3 di dalam sebuah perusahaan harus secara serius oleh seluruh komponen pelaku usaha dan pelaksanaan K3 yang terorganisir. Dengan baik tentunya akan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Yang dimaksud dengan terorganisir dengan baik di sini adalah terpenuhinya semua aspek syarat-syarat ketiga. Terpenuhinya lingkungan kerja yang sehat dengan terbebas dari penyakit akibat kerja, baik secara golongan fisik, golongan kimia, golongan biologis, golongan psikologis, dan golongan psikologis. Pencegahan kecelakaan kerja. Beberapa instansi melakukan pencegahan kecelakaan kerja. Adapun langkah-langkah pencegahan kecelakaan kerja sebagai berikut. Yang pertama ada teknik atau engineering. Yang kedua ada pendidikan atau education. Yang ketiga ada pelaksanaan atau enforcement. Yang pertama teknik atau engineering. Pihak manajemen harus melengkapi semua perkakas, mesin-mesin, dan peralatan kerja yang digunakan oleh para karyawan dengan alat-alat atau perlengkapan yang dapat mencegah atau menghentikan kecelakaan dan gangguan keamanan kerja. Yang kedua ada pendidikan atau education. Pada manajemen perusahaan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para pekerjanya untuk menanamkan kebiasaan bekerja dan cara bekerja yang aman guna mencapai hasil yang maksimum secara aman. Yang ketiga ada pelaksanaan atau enforcement, kegiatan perusahaan untuk memberikan jaminan bahwa berupa peraturan pengendalian kecelakaan atau program kesehatan dan keselamatan kerja dapat dijalankan. Sekian dari pembahasan saya ucapkan terima kasih.